Waktu masih gendut saya, Pak. Emang sekarang enggak? Lumayan. Harus horor, Pak. Harus ada duitnya. Ini belum yang premium ya, ini. Ketahuan. Ini gara-gara Film agak lain. ya orang namanya Joko Anwar. Gue takut film horor, bro. Sama musik. Saya penakut juga. Sama kita, Pak, penakut. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya. Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kagum adalah dia Baku Dapa Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Baku Dapa. Dan ini kita kedatangan tamu luar biasa, Mo Sidik, expert Ini in Bali. Ini waktu masih gendut saya, Pak. Emang sekarang enggak? Lumayan. Bedanya apa? Iya. Ini lagi COVID ini. Covid ya? Baru selesai. Baru selesai, Saya ya? baru selesai ini vaksin. Udah lama banget, udah hampir setahun setengah nggak stand up comedy. Berangkat ke Bali saya stand up. Karena satu-satunya yang nggak takut COVID di Bali ini orang-orang. Oh iya, orang yang di Bali nggak takut Covid Iya. ya. Terus kemudian lu bahasa Inggris, bro? Bahasa Inggris. Memang. Wait, sedap. Terus gue udah nonton ini dan kemudian Waduh, ini jorok banget pada. iya, Maaf ya, Pak. jorok banget. Tapi ini loh kayak macam lu cerita tentang Jalanan macet, data ya. terus kemudian MRT di Ya, Singapura berapa tahun yang lalu. Betul. Di Jakarta ngapain aja. Ya. Ya ini sehingga membuat saya berpikir bahwa kita kedatangan tamu bukan hanya seorang komedian, seorang ini tetapi juga seorang presenter ya, bro. Ya, saya juga. Penyiar radio dulu ya di Bandung ya, bro. Betul. Radio apa aja? Radio OS, Radio Ardan, Radio 99ers. Wah, itu radio-radio top di Bandung itu, Ardan. Udah bubar satu ya. Satu udah bubar ya. Seorang aktor juga. Ya, kalau 2 tahun ke belakang jadi produser film. Dan sebagai ini film saya lagi tayang ini. Apa tuh? Judulnya Calon Arang. Kutukan Calon Arang. Kutukan Calon. Oh, berarti lu main di horor juga. Iya, harus horor, Pak. Harus. Karena duitnya. Walaupun sebagian orang nggak suka ya. Iya, tapi uangnya di situ. Karena film pertama yang saya produser. Oh Jadi iya, saya nulis, dulu. main, produser. Dari uang dulu. Nah, film kedua itu action. Nanti tanggal 28, judulnya Sang Pengadil, tentang pengadilan Indonesia. Ah itu, ini sekaligus. Itu kapan tayangnya? Tanggal 28. Pertanyaan gue, lu nggak nyampur genre? Apanya? Genre-nya nggak dicampur sama komedi? Jadi cari uang dulu di horor, baru bikin yang idealis. Gitu. Enggak, maksudnya kan agak lain. Sedikit pun tidak ada pun komedi itu saya. Iya, makanya gue tanya, agak lain kan menurut gue, salah satu yang membuat agak lain itu, waduh, ini kita terdistra sama. nanti, Acing, potong, admin potong. Ini belum yang premium ya, ini. Ketahuan. Sengaja, Bang, karena gue mau lihat konten gua itu ininya apa aja, iklannya apa aja, sengaja. Iya. Oh, iklannya Korea. Gitu betul, maksudnya. Jadi bro, gini, gua ketemu Pak Ernest, terus gua analisa gua terhadap agak lain tuh ada 2, bro. Mengapa dia bertemu 9 juta? Ya. Pertama, karena dia blended genre. Blended genre ya. Jadi komedi, horor, which is sebenarnya itu udah di zamannya Susana dulu kan. Betul. Bokir segala rupa udah Pak Bokir ya, udah ada semua ya. Jadi memang sudah ada keinginan untuk blended genre gitu ya. Tetapi agak lain kan dramanya juga ada, bro. Betul. Jadi insert moral message juga ada. Yang kedua momentum. Udahlah, kita nggak usah bicara momentum. Itu mah udah keajaiban aja itu. Tanggal 1 Februari dia keluar, bro. Itu momentumnya, tapi dia sendiri kaget, gue nggak nyangka juga. Semuanya kaget, Pak. Jadi semuanya kaget. Iya, pemainnya kaget, yang nonton juga kaget. Banyak ya yang nonton kali gitu. Makanya kita sekarang mengenang itu sebagai sebuah mudah-mudahan bisa diulang lagi sama film-film yang lain. Gue bilang sih bahwa kemudian kalau genre horor, gue kan terkenal sebagai pejabat pembela
film horor. Film horor ya. Gue terkenal Ya. tuh. Dibanding pejabat-pejabat lain, gue jangan dulu, negosiasi dulu nih. Horor yang mana nih? Betul. Kalau horor yang kemudian punya insert moral message, Ya. terus kemudian bahkan horor ya seperti yang lu bilang, cari duit dulu. Ya betul. Karena biar bagaimanapun ini ekonomi kreatif. Iya. Katanya low budget ya, Bro. Horor. Ini lumayan. Enggak, sekarang udah nggak bisa. Ini gara-gara Film agak lain. ya orang namanya Joko Anwar, Pak. Gara-gara dia bikin standar film horor Indonesia itu bagus banget. Bagus banget. Iya, XX1 sebagai pemilik bioskop terbesar udah nggak mau lagi tuh film Yang- horor yang yang budget horor yang kecil. homogenis. Iya, yang Yang- kelihatan cuma 2 miliar, Yang- udah nggak mau. Itu gara-gara Joko Anwar. Jadi yang calon arang itu juga tinggi, Bro. Tinggi lumayan. Lumayan ya. 5M. Oke, tetapi suatu saat lu Syutingnya di Banyuwangi. 24 hari. Ini 24 hari. Tengah hutan, Pak. Nggak keluar-keluar kita, Pak. Calon arang gue menonton. Gue menonton. Mudah-mudahan masih ada di bioskop. Nah, maksudnya gue nonton, gue takut film horor, Bro. Jadi, Sama musik. Saya penakut juga. Sama kita, Pak, penakut. Saya produser penakut yang film pertamanya adalah film horor. Sama Lisa yang baik juga. Iya. Lisa yang baik, lu tahu orang yang Korea itu lucu dia. Gue jadi Saya penakut. Saya memang pas suka. nulis, kan saya nulis tuh. Saya nulis dekat keluarga. Pada tidur saya tutup. Baru tidur saya. Gue nonton film horor pakai ini. Iya. Waduh, jangan. Gue kan musik, Iya, ya. Latar iya. belakang gue musik, jadi musik itu sangat Oh, sangat iya, closely betul, embedded. Jadi betul. kalau gue cuma nonton ini doang, nonton screen doang, musiknya dangdut lah gitu apa ya, gue nggak terlalu. Jadi pengaruh. horor gembira itu. Horor gembira. Horor gembira. Oke, lu sebagai produser film dan berarti memang ini juga membuktikan, Bro, bahwa seorang pelaku kreatif itu biasanya memang tidak dalam satu subsektor. Betul. Dia merambah kemana-mana ya. Iya. Lu sebenarnya kan kalau stand up comedy dalam 17 subsektor dia masuk seni pertunjukan. Ya. Tetapi lu akhirnya kemudian merambah ke film juga. Betul. Gitu. Nah, film ini sebenarnya saya juga masih baru belajar. Tapi saya udah menentukan genre saya. Kayaknya saya cocoknya di dokumenter, Pak. Hah? Di dokumenter. Dokumenter untuk film apa? Dokumenter aja. Oh, film dokumenter. pengen jadi sutradara, produser Tapi emang film dokumenter. pasarnya ada. Pasarnya sekarang baru timbul gara-gara Netflix. Oke, saya juga nonton beberapa film ini dokumenter dari Netflix. Ya, sekarang Kayak dokumenter di Netflix itu beda. Bagus, bikinnya udah kayak film, budgetnya kayak film, Iya. impact-nya betul, juga. Betul. Saya pengen berimpact gitu, beneran. Kalau di film saya idealismenya agak kurang kelihatan. Kurang kelihatan Betul. ya. Kayaknya berarti saya lu saya akan pengen. ke dokumenter ya. Aneh juga ya seorang stand up comedy terkenal. Iya, sama saingan saya banyak, Pak, di film. Dokumenter belum ada. Jadi cari Iya. ceruk yang Betul. yang gak ada banyak orang masuk. Karena ya. Ernest itu main di film, berhasil. Dan dia terkenal dengan genre yang Iya. blending itu ya. Betul. Blended genre ya. Nah, nanti Komedi. sebentar lagi Bapak akan mendengar seorang komedian bernama Rian Adriandi yang sedang bikin film animasi yang udah 4 tahun bikin filmnya. Judulnya Jumbo. Itu bakal besar banget, Pak, tahun 2025 nanti. Itu Visinema. Dia itu kemarin Piala Citra menang yang short animasi. Dia lulusan New York. Sekarang lagi bikin film animasi judulnya Jumbo. Nanti lihat ada di ini. Wow. Itu wah luar biasa, Pak. Itu kayaknya dia akan bikin film animasi ini jadi standar baru di Indonesia. Tapi memang Dia stand up comedian, Pak. orang-orang stand up comedian memang kreatif ya karena dari cara mereka membuat apa lu bilang apa sih naskah ya? Ya, Kalau betul. yang karena dasarnya menulis. dasarnya menulis ya. Ya. Terus kemudian kan ternyata semua apa namanya semua cara berpikir kreatif itu ada di situ kayak macam tiba-tiba Alhamdulillahnya. belok apa tuh Betul, changing betul. direction Iya. ya. Apa namanya punchline lah kalau lu bilang tiba-tiba orang punchline. Jadi memang dari nulisannya itu udah dipaksa berpikir kreatif. Wah, ini 2025 akan jadi tonggaknya untuk animasi Indonesia menurut saya. Wah, animasi Nah, ya, film animasi. tempat saya di mana? Sudah banyak orang yang dokumenter. Jadi lu nyari ceruk. Iya, ada Iya, ceruknya yaitu ceruk yang dokumenter. dokumenter. Kebetulan saya kalau nonton film suka nggak sabaran. I see. Jadi karena jalan ceritanya lambat, jadi saya sering dicepetin sama saya gitu. Jadi kalau istri saya tuh suka protes sama saya, lu pengen jadi produser nonton film Indonesia jarang gitu. Tapi saya tahu bahwa saya itu betahnya nonton film dokumenter dari dulu sampai sekarang. Kalau baca buku sukanya biografi gitu. Kalau nonton saya suka dokumenter gitu. Berarti, nah ini film-film dokumenter kita kan sudah mulai banyak yang ini ya bro, yang apa namanya,
yang dikomersilkan ya. Betul. Misalnya artis siapa ya, Rosa kalau nggak salah ya. Rosa, terus Rosa, ada terus, tahta harta tahta iya, Raisa kemarin, terus masuk bioskop itu bioskop sejarah. itu sejarah. Terus kemudian ada juga yang ini bro, yang orang-orang kita yang ke luar negeri, yang ingat gak yuk lo yang 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 lari yang ya, zamannya Exodus dulu, Exodus yang Exodus dulu. betul. Nah, Wah, itu itu kan juga keren banget. Itu keren banget. Gue nonton tuh. Nah, pada saat itu gue barusan pulang dari Prancis dan melihat langsung bagaimana kemudian dokumenter itu orang ngantri. Film pendek, film dokumenter itu jadi memang pasarnya sudah terbentuk di sana. Betul, Pak. Jadi kalau lu mau ngambil ceruk itu, menurut gue sih masuk akal karena revenue streamnya kan bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam, banyak channel ya, Betul. banyak kanal-kanal untuk bisa memproduksikannya ya. Saya kebetulan pengen itu bikin dokumenter yang berhubungan dengan komedi. Karena dokumenter komedi di Indonesia itu kaya, Pak. Lu nggak ketakut ide lu diambil orang di podcast ini? Wah, saya ada satu. Nanti terakhirnya saya kasih tahu Bapak kenapa saya yakin nggak akan diambil orang. Oke, Karena kita saya tunggu. mau sekolah dulu. Apa? Mau sekolah dulu, Pak. Sekolah dokumenter dulu. Oh, Ya. gitu. Jadi lain dong ya. Nanti saya bawa proposal nih. Sekalian. Iya benar. Jadi gini, Pak. Sebenarnya gini. Lu udah ada di sini, gue seneng banget bro. Ya. Karena biar bagaimanapun pemerintah tuh butuh input dari praktisi. Betul. Itu Oh, jelas. betul. Nah, jadi kita mulai awal dulu ya. Kita mau bicarain film atau kita bicarain stand up comedy nih? Nah, dua-duanya karena asal Dua-duanya dari ada, stand up comedy. dan kemudian mungkin ada blended kedua-duanya Betul. ya? Atau karena kelihatannya lu mau masuk di ceruk itu ya? Iya. Mau masuk di ceruk Ini kebetulan kerja sama kami dengan kementerian kemarin. Kementerian apa? Kan kemarin pada berangkat ke Edinburgh. Waktu Edinburgh Fringe adalah festival art performance terbesar di dunia. Dengan porsi komedinya 70%. Saya udah 2 kali ke sana, yang satu diundang, yang kedua diundang. Satu-satunya, waktu yang pertama itu satu-satunya stand up comedy Indonesia yang diundang dulu. Tapi pas pulang itu excited banget, karena satu negara, satu kota itu ada 3.000 pertunjukan setiap hari dari jam 2 dari jam 2 sore sampai ke 2 malam. Setiap pojok kota itu ada pertunjukan. Nah, saya itu bingung nyeritainnya ke orang Indonesia gimana. Iya, mereka bikin festival itu betul-betul seluruh kota Betul. berfestival ya, Pak. Betul. Waktu kita ke sana, waktu saya ke sana itu anniversary ke-70. Udah 70 tahun, Pak. 70 tahun ya, Edinburgh. Betul, Pak. Nah, itu juga salah satu konsistensi ya. Iya. Jadi itu yang mau dibangun oleh Karisma Event Nusantara gua banyak bantu di Karisma Event Nusantara di Deputy Event. Mau mendorong para daerah-daerah itu konsisten dengan festivalnya. Betul. Nama festivalnya, terus kemudian bagaimana mereka mencari kuratorial festival yang berbeda dengan yang lain. Betul. Jadi authenticity festival itu juga 70 tahun kan bukan sesuatu yang ini. Itu pernah lewat 1 tahun. Karena kotanya COVID. dibom. Oh. Iya. Jadi Waktu itu kesadaran perang. mereka terhadap sesuatu yang visioner bahwa Iya. ini akan. Dan sementara kita begitu ganti pejabat ganti nama festival. Ganti nama festival, ganti tempatnya, kuratorialnya Iya, diganti. betul. Kalau menurut gue sih diperkembangkan aja apa yang ada sebab Iya. kan pemerintahan berganti. Nah, saya datang ke kantor sini mempresentasikan sama teman-teman Bapak Ibu Direktur. Saya juga bingung ngejelasinnya karena mereka juga nggak, gimana sih satu kota kok bisa gitu? Ya udah berangkat. Supaya lu ngerti. Iya, gitu. akhirnya kemarin berangkat. Karena udah 70 tahun, itu semua dia setiap bulan Agustus Iya, kan, betul. semua Kota- aspeknya aspek itu betul-betul. mempersiapkan untuk itu. Sama dengan festival film Cannes, dengan Clermont-Ferrand. Betul. Itu memang akhirnya dampaknya itu di seluruh kota. Itu yang disebut dengan bagaimana kota-kota di Eropa kontinental, bahkan di Anglo-Saxon kan, kalau di iya, betul. Anglo-Saxon ya, Anglo-Saxon. itu rupanya memang sudah punya mindset bahwa festival itu bisa berhubungan dengan ekonomi sebuah tempat. Itu yang perlu. Alhamdulillah, insya Allah apa yang lu cerita ini, gue nanti ntar mewakili menteri ke Festival Danau Poso. Gue Oh, iya. cerita,
bagaimana kita perlu untuk mempertahankan nama Festival Danau Poso, keunikan kuratorialnya, agar kemudian dia akan berdampak terus kepada sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Anak kebetulan. Itu saking gilanya Pak, saking itu udah kota festival. Iya, kota festival. Ada 2 universitas di sana. Iya. Salah satunya University of Edinburgh. Itu punya jurusan S1 sampai S3, jurusan festival. Jurusan festival. Iya. How to manage festival. Manage festival. Sekarang mah S3-nya keren. Bikin festival yang apa tuh kalau zaman sekarang green festival, terus yang berkesinambungan apa sih namanya? Green festival, sustainable Festival itu festival. jurusan udah jadi jurusan Wih, sekarang. gila. Jadi sustainable festival aja. Itu seharusnya Kita begitu. Pak Menteri kita tuh bicara di acara itu, cuman nggak jadi berangkat kemarin. Udah dijadwalin. Di kampus tuh di kampus. ngomongin soal Ngomongin sustainability. sustainability. Ya, karena Indonesia tuh berkepentingan banget buat itu. Di Edinburgh. Di ya? Edinburgh, Yes. Saya kira juga, gue juga belajar gue belajar festivalnya di Smithsonian Institute, bro. Tuh, itu kan lebih gila lagi tuh. Itu lebih Kan gila kita- lagi tuh, Pak. Itu kan kita tahu dia Itu- pendekatannya antropologis banget ya. Betul, betul. Jadi gue belajar di sana, kan gue politik kebudayaan emang Iya, ininya. iya. Gue sebenarnya komposer datang di Amerika, dia bilang, lu cocoknya di politik kebudayaan. Jadi di situ gue udah mulai berubah, bro. Jadi Iya, melihat musik dan kaitannya sama politik. Disuruh untuk ngambil 1 semester di Smithsonian. Memang betul mereka cara sustainable-nya. Lu kebayang gue datang sono. Untuk misalnya 2024 kejadian nih, persiapan 3 bulan. Di ruang sebelah udah untuk yang 2025. Makanya. 2026. Nah kita ya masih ya, tapi mudah-mudahan. Ya, Cuman ya. satu yang menarik menurut gua untuk musik ya. Event-event musik kita itu IP-nya bagus. Oh, bagus. Java Jazz, Ya. Pesta Pora, Ya. terus kemudian Synchronized Festival. Itu cakep banget. Itu jadi maksudnya kita juga mempunyai kelebihan di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita tetap perlu belajar untuk Betul. upgrade Dan ya. hebatnya itu kalau setiap Agustus harga hotel udah nggak masuk di akal. Itu, Ya, itu. Yang kedua, itu. turisnya juga udah nggak masuk di akal. Penuh itu Edinburgh. Dan hebatnya Pak, ini adalah festival bebas visa. Itu Sebulan tidak perlu permit, working permit. Cuman ini visa mungkin turis. buat teman-teman sesama birokrat ya, Ya. sesama birokrat atau sesama stakeholders event, mungkin ini suatu yang baru ya, oleh-oleh dari Mo Sidik ketika dari Edinburgh, ketika pelaksanaan festival itu malah 1 bulan ya Bebas visa. Ya seperti Indonesia bebas visa. Iya, tapi kan tidak semua. Ya, tapi ini working visa, Pak. Jadi kita working comedian cuman butuh turis visa. Selama tanggal 1 sampai tanggal 30 Anda bebas. Mau kerja, mau dapat duit apa segala macam kita nggak akan recokin. Selama 70 tahun. Luar biasa. Jadi memang sudah mindsetnya itu udah cultural policy sebenarnya. Betul. Betul-betul itu politik kebudayaan itu udah. Kemarin kan seminggu ya kalau nggak salah dari kementerian datang ke sana ngecek. Terus juga kebetulan ada ibu direktur yang kecelakaan sebelum berangkat, tapi tetap berangkat pakai kursi Pakai roda. kursi roda. Katanya nyaman. Iya, Ibu Kiki. Bu Kiki, ya. Katanya nyaman dari datang sampai pulang, Denap. nonton Iya. semuanya informasinya juga bagus. Denap. Jadi itu juga inklusif. Inklusif Gitu, ya. betul. Betul. Mudah-mudahan kita mengarah ke sana. Amin, Pak. Semoga. Tapi minimal apa yang lu bilang bahwa sustainable tadi itu, gua menjadi salah satu bagian sambutan gua di Festival Danau Poso di Sulawesi Tengah. Pengen nonton saya nanti. di YouTube ada nanti. Iya. Biasa mereka live. Sebenarnya kita udah ngomong luar biasa, tetapi sebenarnya kondisi dulu nih. Ya. Kondisi stand up komedi kita seperti apa dalam industri kreatif? Kalau di Saat ini? Ya, kalau di Indonesia sih kita yang berbahasa Indonesia ya, itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya benar. Alhamdulillahnya. Cuman memang sekarang ini agak karena TV-nya. Jadi dulu kami itu terus terang Pak, yang mendorong kami itu, yang mendorong industri dan segala macam adalah industri TV-nya. Oh iya. Ya, yang membuat kami Betul. menjadi cukup terkenal, Iya. menjadi jadi brand, jadi apa brand, karena iya. TV. Karena TV. Ya. Kalau YouTube atau channel-channel lain? Nah, itu baru sekarang. Oh baru sekarang. Baru sekarang. Iya. Ya. Jadi ketika TV berhenti, terutama Indosiar, yang muda-muda dan yang baru-baru tuh agak tersendat, nggak kayak dulu lagi. Yang jadi munculnya itu kan Lama. iya benar. Gitu.
Nah, itu tuh pas Tapi dilihat-lihat Kompas masih ada kan? masih ada. Kompas masih ada. Kalau nggak ada. salah ini udah mulai lagi Suci kan? 11. Suci 11. Betul. Tapi kan setahun sekali. Tapi maksudnya harusnya ada dari lain ya. betul. Kenapa Indosiar nggak bikin lagi? Karena mahal, Pak. Oh mahal apanya? Jurinya segala macam. Indosiar tuh kalau bikin acara mahal karena kan si pesertanya di karantina. Jadi mereka sangat bergantung sama iklan. Nah, iklan sekarang kan lagi nggak baik. Lagi nggak baik. Kenapa nggak di? Oh ya, I don't know. Tapi Iya, sebenarnya metodenya bisa berubah. Iya. Jadi misalnya kalau soal karantina, ya nggak usah karantina lagi gitu. Atau I don't know. Tetapi kenapa Kompas masih bisa? Kompas karena Kompas itu itu komitmen mereka kan. Pertama saya Kompas. Suci 1 itu yang bikin stand up comedy ada di Indonesia ya Kompas sih sebenarnya. Bukannya Bang Metro. akan ketimpa. Enggak, Kompas dulu, Pak. Mukanya gitu Kompas amat. dulu ya. Yang nggak masuk Kompas tuh bikin di Metro. Nama saya Mo Sidik dan saya Jadi kalau kenapa pertamanya saya jadi memang stand up Kompas. komedian Tapi karena kemudian saya pengen membela ini yang saya lihat ya bro, hak-hak orang ada gemuk. kecenderungan teman-teman stand up itu kemudian melebarkan sayapnya ya. Jadi melebarkan seperti yang gue bilang bahwa pelaku kreatif itu kan sebenarnya nggak bisa hanya cuma sekedar misalnya satu subsektor, dia cenderung bisa beberapa subsektor. Itu memang ke film ya. Iya, karena waktu itu film itu kekurangan banyak penulis. Sedangkan basicnya stand up comedian adalah menulis. Oh, Jadi, itu sebabnya. Piala Citra pertama yang didapat oleh komedian itu bukan directing, bukan producing, tapi writing. Writing. Ernest dapat Piala Citra pertama. Itu sebabnya ya karena Ya. memang sering nulis ya. Betul. Dan kemudian menulis itu creative thinking semua tuh. Iya, terus komunal juga kan. Jadi kalau Bapak kenapa si Agak Lain itu kok bagus banget ya penulisannya, itu rame-rame. Di ini. Dan yang paling saya punya podcast tapi itu waktu itu gue belum berpikir seserius ini Iya. tapi yang penting gue sebagai pejabat di dunia kreatif kalau ketemu orang-orang kreatif gue pengen ini aja, pengen sesuatu yang sebenarnya nggak ada keinginan untuk terlalu serius tapi lama-lama lama-lama gue pikir ya amal jariahnya jadi bisa lebih banyak Betul, ya betul, bro. betul, Pak. Oke. Karena karya-karya terbaik dunia seperti misalnya ya kalau acara TV Friends ya dulu lah, itu writernya satu room bisa 23 orang. Jadi mereka saling ide ya. Betul. Ya, Idenya gua nggak dari denger satu juga orang itu, doang. Friends itu ya gue Iya. sampai terus kemudian berseri-seri kan. Betul. Chandler itu dua penulis yang iniin Chandler. Cuman karakter Chandler doang ada dua Chandler penulis. Jadi memang dekat kaitannya ya. Ya. Oke, sekarang itu kondisi saat ini. Terus kira-kira apa sih sebenarnya prediksi ke depan dan apa sebenarnya yang diharapkan dari stand up komedi ini ke depan dan terutama ke pemerintah? Kalau sebenarnya studi kasusnya komedian, kami tuh lebih memintanya tuh ke pertunjukan, dipermudah. Izin maksudnya? Izin, harga gedung, pajak tiket. Pajak tiket. Heeh. Oke, izin, harga gedung, Ya, pajak tiket, betul. apa lagi? Itu aja. Nah karena gini bro, pemerintahan itu kan banyak. Heeh. Jadi podcast ini juga sebenarnya dibuat agar kemudian Bisa berkoordinasi. kalau susah rapat mungkin bisa nonton podcast terus Iya, Pak. kemudian bisa jadi Jadi- izin pajak. Kalau izin kan kepolisian Betul. dan mana-mana gitu. Nah sementara sekarang ini kita sudah mengusahakan bagaimana izin satu pintu. Betul. Untuk musik ya, Ya. ke konser musik ya. Nah kalau untuk pertunjukan gua baru tahu nih kalau ternyata izin juga agak repot ya. Nggak repot sih sebenarnya, cuman memang banyak aja pintunya. Iya memang Ya. sebenarnya yang diharapkan ke depan itu digitalisasi sih bro. Ya. Jadi kalau Betul, digitalisasi itu semuanya itu langsung selesai. Ya. Jadi di situ ada unsur kepolisian, di situ ada unsur Pemda kalau memang dia di Pemdanya. Betul. Sebenarnya itu yang harapan. Tapi saya nggak tahu berapa tahun lagi kita dapat itu. Kemarin saya di wawancara Kompas juga mengatakan bahwa digitalisasi itu memang kunci semuanya. Iya, betul. Untuk memperpendek. Oke, itu izin. Izin. Dan itu kaitannya nanti dengan saya nggak tahu kalau Kementerian Parekraf itu dia sepertinya rekomendasi kalau nggak Betul. salah ya. Jadi Benar salah ya? satu misalnya kalau nggak salah kalau show internasional tuh ada 7. Salah satunya Parekraf. Parekraf Harus ya. mendirikan Rekomendasi. Iya, rekomendasi. baru kita bisa mengurus izin permit buat dia visa kitas buat
pertunjukan. Mm-mm. Sama juga sekarang kalau ngurus ke polisi, ditanya dulu, nih mana rekomendasi dari pariwisatanya? Oh gitu. Memang rekomendasi. Yang lain juga mungkin yang lain juga saya nggak tahu kalau instansi-instansi lain ya. Terus kemudian yang pajak. Pajak. Kalau pajak udah oke Pak, kalau Jakarta ya. Tapi masih ada daerah-daerah lain yang pajak tiketnya, cukai tiketnya masih tinggi. kemahalan. Contohnya yang saya tahu itu di Medan dan di Makassar. Sampai 10%. Itu diambil oleh Pemda Pemda setempat. Pemda. Oh, berarti bukan Kementerian Keuangan. Ya. Tapi ada daerah-daerah lain yang lebih Jakarta lebih- oke. Jakarta Jakarta oke. tuh lokal 0. Lokal Nol nol. kalau nggak salah ya, lokal. Oh. Yang kalau misalnya Betawi apa segala macam gitu. Kalau nasional 5. Artis internasional Ya, 10%. internasional 10%. Pajaknya ya. Pajak Oke. cukai. Sebenarnya bukan itu Pak. Yang benar-benar kita nggak punya itu Jakarta itu adalah harga gedung murah. Harga gedung murah. Karena memang stand up comedy kan dia harus di ruangan ya. Betul. Nggak mungkin bisa aja sih di ruang terbuka tapi Nggak bisa, ruang terbuka. Ketawa aja susah, nguap. ketawanya nguap gitu. Gua kalau di daerah-daerah begitu ribuan massa tapi jauh dari penonton, gua berpantun, gua bilang, kok ini kok ini cakepnya ya, kurang nih, cakepnya. Iya, cakepnya kurang. Padahal orang udah teriak mati. Oh iya, nggak kedengeran. Kita kan biasanya kan kita butuh respon dari Iya. publik ya. Oh gitu. Jadi memang memang terlalu mahal ya. Mahal. Jakarta mahal. Baru naik lagi. ini Contoh nih. Nggak Nggak apa-apa, saya kalau ngomong ini saya teman-teman nafsunya. tahu. Ini stand up comedy itu biaya produksinya cukup murah. Karena Satu orang pelakunya doang. cuma satu orang. Kita paling bagi-bagi sama panitia dan segala macam. Ini coba dibayangkan sama teman-teman kita yang bikin pertunjukan teater. Yang paling oke itu sebenarnya di Jakarta tuh ada namanya GKJ, Pak. Gedung Kesenian Jakarta. Iya, betul. Iya. Saya ingat hampir setahun setengah yang lalu tuh harganya 8 juta. Per satu kali main. Satu kali main. Oh. Nah, meskipun kalau malam tuh dimintain biaya Tambahan. tambahan lah, lembur lah gitu. Ya, anggaplah pokoknya maksimal 8 juta lah. Oh iya 8 juta. Sekarang harganya 20, Pak. Sekarang 20. 20 sekarang. Weekend 25. Sekarang gini, ada nih seniman, kalau kami ya, anggap nih stand up comedian, 8 juta buat tempat, itu masih bisa keukur. Misalnya saya jual tiket, itu kan kapasitas 400. Saya jual tiket 100.000, artinya malam itu saya dapat 40 juta. Diambil 8. Masih bisa saya bayar-bayar yang lain, saya pulang mungkin bawa 10 juta. Masih bisa hidup saya. Tapi kalau teman-teman Lenong aja, Lenong itu kan 20 orang, Pak. Iya. Jual tiket nggak mungkin mereka 100.000. Iya. Mereka jual tiket gocap, Pak. Iya. 50 kali 400 cuma 20 juta malam 20 itu. juta. Habis sama tempat doang. Habis tempat-tempat Mereka doang. mendapat hikmahnya pulangnya. Pulang dapat. Clickbait nih. Itulah sebabnya kenapa kemudian stand up comedy itu menjadi fenomenal ya, Bo. Karena dari sisi ekonomi dia minimalis. Kalau dalam pertunjukan teorinya itu teori minimalis. Iya. Sama dengan misalnya seorang pemain piano tunggal. Dia keliling 22 negara cuma piano tunggal doang. Betul. Nah, kalau yang Fatitude yang lu keliling dunia berapa negara tuh? Kalau Fatitude itu kita 22 negara. Cius. Iya, 16 negara, 22 kota. Ya. 16 negara, 16 22 negara. kota. Termasuk Indonesia. Iya, termasuk Indonesia sendiri kan hampir ada 8. 8. Tapi uangnya semua dari Indonesia. Yang di luar negeri cuma di Edinburgh doang yang pulang bawa uang. Yang Sisanya lain. nombok. Tetapi sebagai sebuah fenomena bahwa ada artis komedian Indonesia yang bisa itu kan selain siapa satu Panji. lagi selain Panji ada juga Waktu itu Panji masih berbahasa Indonesia kan. Bahasa Saya Indonesia. yang pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi saya manggungnya tuh di klub-klub, di comedy club gitu. biasa. Vietnam sampai Iya. ke Brunei, sampai ke Australia ada 3 kota. Oh, Di- mereka memang punya komedi-komedi klub gitu. Oh, Di Jakarta itu nggak punya? contoh kota berbudaya, Pak. Kota Kita- global berbudaya. Kita belum. Kita ada comedy club, tapi di mana? belum tiap malam. Di mana? Punya saya ada. Di mana dong? Biar orang Ada di daerah Fatmawati Mas. Baru buka lagi setelah tutup. kafe lo, bikin kafe. Comedy club. Jadi kalau comedy cafe itu adalah tempat makan minum yang ada panggungnya. panggungnya. Kalau saya Kalau comedy ada club? teater, kebetulan jual makanan minuman.
Sama aja, cuman titik beratnya. Di teater. Iya, Iya, di pertunjukan. teaternya. Jadi orang Iya, masuk benar. beli tiket. Orang masuk beli tiket dan beli jual makan minuman. Makanan minumannya juga cuman minuman yang artinya ala mancis kadarnya gitu Iya, ya. Tetapi kemudian kan gue sejak pindah hidangan utamanya iya, hidangan utamanya itu Iya. adalah ini pertunjukan itu. pertunjukan. Cuman 80 90 80 orang. seat ya. Iya. 80 seat. Dan itu udah berlangsung berapa lama? Apa namanya? Ketawa Comedy Club. Ketawa Comedy Club, Ketawa Comedy Club. Terus kemudian dalam satu minggu berapa kali? 5 pertunjukan. 5 pertunjukan. Ya. Dalam satu minggu berarti Satu minggu. hampir setiap malam. berapa hari? Berapa jam? Ya rata-rata kita buka jam 7 malam sampai jam 10. Pertunjukan itu ada di jam 8 sampai jam 9, setengah 10, Ya. 1 jam setengah berarti. Ya. Sisanya orang makan, orang nongkrong. Lu nggak taruh di, misalnya ada terus tiba-tiba yang live, terus ada yang masuk di YouTube Oh, juga? nggak berani, Pak. Kenapa? Kasar. Itu ruang tertutup untuk seniman. Kita nggak pernah sensor apapun dari seniman. Kita nggak pernah ngelarang. Nggak, gue datang ke sana sebagai ini juga. Orang masuk HP-nya Dimatiin. diminta untuk nggak. Karena nggak video. boleh, Betul. karena nggak boleh sampai keluar. Iya. Tapi banyak yang datang. Lumayan. Waktu kita buka di 2019 itu hampir tiap malam sold out. Sekarang kan kita baru buka nih. Kita belum Setelah grand COVID. opening. Ya, Iya, setelah COVID. Wah bagus Pak itu COVID. Saya buka September 2019, tutup Maret 2020. Bisnis apa ini? Oke, sekarang mau buka lagi tahun 2024. Udah buka, cuma masih soft opening. Kita Soft belum opening. belum bisa memastikan untuk 5 hari buka gitu. Iya, Jadi 5 masih hari. masih Ya, weekend gitu. Ya, let's say misalnya artinya udah mulai bangkit lagi gitu. Iya betul. Waduh, bangkit lagi dulu ya. Wah, saya baru tahu loh ada comedy club seperti ini. Nah, mungkin juga pembaca musik itu politik juga belum tahu kalau seandainya memang Jadi kalau cita-citanya kan dibilang kota global yang berbudaya adalah kota di mana setiap malam itu ada pertunjukan seni yang bisa dipilih oleh rakyatnya, oleh warganya. oleh warganya. Ya misalnya kalau di Amerika di New York ada ya komedi club yang banyak tuh jumlah hampir ratusan, tapi ada Broadway. Jadi kalau misalnya orang di kota global yang berbudaya itu malam-malam, misalnya hari Rabu malam, jangan weekend ya, jangan weekend, Rabu malam bisa ngobrol gini Pak, kita mau makan, mau nonton bioskop, apa nonton seni? Itu randomly every night dia bisa bertanya kayak gitu, karena ada pertunjukan setiap malam di kotanya di berbagai penjuru. Di Jakarta nggak bisa. Gue pengen nonton Lenong malam ini. Wah, adanya tanggal 24 Oktober doang. Gitu. Ada saya kemarin diundang IKJ ya, ketemu sama beberapa peneliti. Ada satu ide yang menarik. Di Taman Betawi itu di mana? Di Setu Babakan. Setu Babakan. Ya, judulnya itu adalah Disneyfication Setu Babakan. Jadi bagaimana Setu Babakan itu di setup seperti dengan konsep-konsep Disney. Ya. Saya kira itu juga salah satu ya Bagus. membuat ini. Sebab kalau pendekatannya pendekatan normatif, serutise jadi normatif juga yang datang. Yang datang juga. Adanya pertunjukan tiap malam itu akan membangun 3 hal. Yang pertama adalah kota dan budayanya punya tempat setiap malam. Yang kedua adalah kan ada istilah ini Pak, 10 jam itu observasi, 100 jam itu hobi, 1000 jam itu expert. Nah, kapan seniman kita punya waktu sampai 1000 jam untuk manggung? Kalau tidak ada, Betul. Saya di Edinburgh 24 hari itu manggung 58 kali. Panji di New York setiap malam dia bisa manggung. Makanya sekarang tour dia namanya 10,000 hours. dan itu membuat jam terbang lu tinggi. Betul. Karena berpengalaman dengan tiba-tiba, kan ada perasaan tiba-tiba garing gitu misalnya. Nggak ada perasaan tiba-tiba penontonnya mana. Yang nonton 2 orang, Pak. Ada satu malam yang beneran nggak ada penonton, kita cancel. Ya memang suka dukanya ya. 58 pertunjukan ya pasti kan macam-macam. Ada yang Macam-macam, mabuk ada lah, yang mabuk, ini. ada yang- Ada yang kenapa bawa anak kecil nih orang. Ada yang punchline yang nggak dapet. Iya betul Pak. Kok nggak ada
kok nggak ada reaksi nih, gue udah punchline nih. Iya. Nah itu kita nggak bisa dapetin di Jakarta, Pak. Iya. Mau dapat gimana pengalaman 58 dalam waktu sebulan, mau di mana di Jakarta? Nggak Oke. bisa. Kalau Anda ke Gedung Sabta Pesona, Ya. itu ada musik corner, itu kita sediakan untuk musik tradisi. Jadi bukan cuman persoalannya bukan jam terbang ini, panggung-panggung ini bukan hanya di stand up comedy, tetapi world music. Ya. World music yang musik-musik tradisi yang itu ya kita siapkan panggung. Tiap hari mereka main dari jam 9 sampai jam 4 sore. Lumayan lah untuk apa artinya untuk ini mereka ya uang tidak pulang membawa hikmah. Betul. Itu yang bayar siapa, Pak? Mereka yang bayar siapa? Kami Oh. ya. Jadi dianggarkan APBN. Ya. Nah, terus kemudian kita tanggal 15 Oktober kalau mungkin Mas Sidik mau datang, Ulang tahun. kita lu ulang tahun. Serius lu? Serius 15 Oktober. Kalau Sama kayak Pak Presiden, Libra sama Presiden berikutnya nanti. Oh, Presiden tentunya. Kalau lu 1 Oktober lu hari ya mau Pancasila lu. Iya. Malamnya rusuh. Udah seriusan. Jadi gini, Bro. Kita harus punya podcast berdua nih kayaknya, Pak. Orang lain aja tamunya, kita aja yang nanya-nanyain, Pak. Gue ini, Bro, podcast itu hanya disaranin sama ini, teman-teman. Lu kan ketemu sama, ya jabatan lu saat ini kan ketemu sama orang-orang penting kayak lu, kayak Ernest, Seniman-seniman. kayak seniman-seniman. Kan orang daerah butuh. Oh iya, Bener. betul, Lu kok, jangan salah, Bro. Penonton kita itu di Kupang ada. di sudut-sudut kampung tuh ada. Benar. By the way, saya Iya. ingin menjelaskan mengenai masalah panggung dulu. Ya. Kami tanggal 15 Oktober itu akan membuka bioskop alternatif di gedung film yang memang miliknya ini. Usmar Isma. Iya, Oh, iya, Usmar. gedung Ismail. Ada satu tempat itu yang maybe 70 ya, 70 seat kalau nggak salah. Nah, saya kira itu bukan cuma untuk film doang. Nah. Kan tetap ada stage-nya kan. Betul. Nah itu kalau stand up comedy itu kan nggak susah. Itu yang sebenarnya membuat ide menurut saya ya stand up comedy itu mempunyai kemampuan untuk bertahan karena kalau dalam istilah kesenian dulu tuh minimalis. Iya, betul. Minimalis, jadi lu ingat gak dulu yang kalau kita tuh pemusik, gua tuh pernah main, Bro, di Jerman waktu gua masih jadi seniman. Gua main di Jerman tuh berdua, gua sama penari doang, gak ada duit banyak untuk bawa ensemble gua 8 orang. Gimana gua nggak ngalinya ya? Kan musiknya udah direkam. Iya. Ya gua ngecap aja, gua main vokal terus penarinya nari 2 orang. Nah, stand up comedy itu sangat dimungkinkan untuk bertahan karena dia sendiri terus kemudian dibantu digitalisasi. Kalau lu konser terus kemudian di belakang adalah semua objek-objek digital atau karya-karya digital yang mendukung Bisa narasi banget. lu bisa banget. Bisa banget. Yang kedua, GKJ lah, Pak, bagi hasil, Pak. Apa? GKJ bagi hasil. sampai KJ. GKJ. GKJ Gedung Kesenian Jakarta. Oh gitu, tapi itu Iya, milik kalau dulu- Pemda. Oh. Pemda Jakarta itu. Gue bisa hubungin lu sama teman-teman. Sama gubernur baru nanti. Iya bagi hasil Iya. sebenarnya. Jadi Bagi hasil. Jadi resiko untuk senimannya kecil. Kecil. Sehingga mereka yang di pikiran mereka, gue pengen bikin gue pengen pertunjukan, bikin gue ini, bikin gue pengen pertunjukan. ini. Terus kemudian Iya. itu bagus tuh. Di Malaysia gitu? Nah bukan kalau gue Pemdanya gue bilang oh itu bagus. Iya. Kalau gue Iya. karena Ayo dong, bagi Bapak, hasil. jadi gubernur. Gue nggak ada bakat politik, walaupun akhirnya politik kebudayaan. Iya, sih, iya, iya. Kita bicarain politik kebudayaan. Tapi minimal itu juga bisa kita lakukan kalau seandainya yang di itu udah jadi. Cuman kalau 70 penonton masuk balik, Pak, nggak modalnya. balik modalnya. Mesti yang 400-an. Sebenarnya ada teater kecil tuh di tim. tim. Wah, dulu cuma 3 juta, Pak. Sekarang, 11. tapi kalau bagi hasil itu, kenapa ide-ide seperti ini nggak dikomunikasikan dengan ini? Sekarang ke gue, Ya, ini saya- tapi ke yang lain. Ke siapa, Pak? Nggak tahu. Yang mau nerima lu siapa? Bapak ada satu-satu teman saya yang saya kenal ini yang posisinya tinggi, Pak. Saya ketemunya orang susah lagi. Saya curhat, dia ikutan curhat, Pak. Nah, ini gimana gitu? Ini susah nih podcast sama
komedian nih, isinya ketawa melulu. Oke, nanti saya jadi bantu untuk menyuarakan ini. Boleh, Pak. Kalau apakah kemudian bagi hasil itu bisa bisa menjadi salah satu solusi ya. Yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa gue ngobrol sama Kang Dede Yusuf, Marcella Zelianti dan teman-teman. Kita tahu bahwa misalnya film lu apa tadi yang horor Kutukan Calon Kutukan Arang. Calon Arang. Kutukan Calon Arang itu berapa lama bertahan di XS1? Lu tergantung Panario. Panario mau ngasihkan. Kebetulan saingannya keras kalian nih yang ini nih. Lu begitu, oh Mas Sidik nih, barengin aja sama Marvel. Untung Marvel lagi jelek ya, Pak. Untung lagi jelek. Marvel lagi jelek. Tidak, jadi maksudnya bro, gue lihat ada beberapa film yang baik yang harusnya dikonsumsi publik. Sayang 3-4 hari turun, ya nggak apa-apa, itu hukum pasar sih. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan apa yang disebut bioskop alternatif. Ya, setuju. Lu tahu nggak berapa kekurangan layar kita? Wah, banyak kayaknya, Pak. Banyak banget kan. Jadi sebenarnya rasio Dibandingkan rasio sama jumlah penduduk ya, Pak? Exactly. Jadi rasio penduduk dengan jumlah penduduk dan jumlah layar kita jauh timpang. Harusnya kita punya 10.000 layar. Sekarang kita punya berapa layar? 3.000? 4.000? 2.000. 2.000. Itu terkonsentrasinya Jabodetabek Ya, lagi. itu Jabodetabek lagi. Betul. Terus kemudian 517 bioskop kalau nggak salah 517 dan konsentrasinya Jabodetabek mau 60-70%. Yang hampir semuanya dimiliki oleh XX1. Lu ngesebut merek lu nggak apa-apa. Ya suka-suka dia aja kan jadinya. Halo Pak Nario. Tapi cukup fair, menurut saya Panario cukup fair. Wah, butut. Terus. Wah, apa ini low budget? Dewinta. Iya. saya ngerasa cukup fair. Maksudnya kalau udah sampai di bioskop kayaknya memang ya hukum pasar ya gitu. Oke, tetapi kemudian kita tidak bisa menyalahkan hukum pasar. Ya. Tetapi kemudian pemerintah, menurut saya, kalau ya lu doain lah gue bisa punya peran lebih, mempunyai Amin, kebijakan lain. Yang gue pikir adalah bioskop alternatif. Jadi membuka ruang-ruang yang lebih ini. Kalau tahu misalnya bioskop alternatif itu, let's say 70 penonton, terus kemudian 100 penonton, tapi ininya lebih murah ya. Ya. Lebih murah, jadi jangan yang Biaya 50.000, pasangnya. jadi misalnya 30.000 ke bawah. Jadi dia memang middle ke bawah ya. Dan kemudian bioskop-bioskop alternatif itu sesungguhnya memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang terbengkalai, yang sudah tidak bermanfaat lagi. Misalnya kantor pos, lu kebayang kantor pos di Indonesia berapa yang nggak berfungsi? Gitu bro. Jadi itu yang gua pikir salah satu. Jadi dia multifungsi kalau bisa. Jadi dia semacam creative hub. Nggak usah creative hub, kalau creative hub besar. Gedung itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa putar film, sekaligus juga panggung. Panggung, betul. Manggung, jadi manggung-manggung kecil, misalnya band, kalau band 4 orang, ya terus kemudian kalau lu lenong besar itu mungkin nggak cocok kali, tapi yang 1 orang komedian, stand up komedian, 2 orang musisi duet gitu. Itu yang sama itu Pak, kalau gedung pemerintah. Tapi ini saya kejadian baru di Bandung ya, udah booking, udah segala macam, jual tiket, totalnya dipakai sama Pemda hari H-nya. Dan lu nggak bisa ini? Ya nggak bisa, orang gedung dia. Gimana? Kok bisa ngasih itu sih? kejadian sebelum pandemi sih. Oh, Di sebelum Bandung. pandemi. Oh. Mohon maaf, maaf, saya udah jual tiket. Terus untungnya bisa dipindahin ke hari. Ya untung ada bisa cari. Oh, bisa penontonnya cari. masih dikit. Iya, sedikit. Oke. Oke, bro. Jadi apa lagi yang ingin disampaikan? Ya itu Pak, sebenarnya kalau aspirasinya sih memang kalau dari seniman saya pengennya tuh seniman. Ini masalah gini, orang Indonesia itu kalau dibilang seniman, di kepala mereka tuh yang kaya-kaya aja. Raffi Ahmad gitu. Jadinya penuh prasangka gitu loh. Wah, lu udah kaya nih ngapain sih? Padahal seniman banyak yang miskin. Itu tuh mungkin cuma 1%-nya doang yang gampang jualan tiket, yang kalau baru ngeblast, nih gua mau manggung, tiba-tiba sold out. Banyak banget seniman-seniman yang nggak bisa makan, yang meninggalnya miskin, banyak banget. Karena mereka nggak bisa bikin pertunjukan sendiri.
musisi itu banyak banget musisi Pak yang nggak bisa bikin pertunjukannya sendiri. Mereka tuh cuman bisa dapat duit dari orang yang manggil. Iya. Mereka nggak bisa bikin sendiri, jual tiket sendiri. By invitation, by event. Jadi nasibnya tergantung sama orang lain. Iya. Kalau seniman udah bisa membuat pertunjukannya sendiri, nasibnya di tangan dia. Iya, Pak. di tangan dia. Gitu. Nah, sekarang mereka mau bikin, ngurusin gedung, ngurusin promosi, ngurusin segala macam. Narinya nggak latihan, jelek narinya jadinya gitu. Karena dia ngurus yang lain. Betul. Memang ini itulah sebabnya biasanya pemerintah itu mengambil itu seniman tier 3, tier 4, tier 5. Ya, buat ini ya. Biar karena kalau tier 1, tier 2 nggak usah diurus. Itu cuman itu mungkin semacam ini aja, semacam kerjasama misalnya bersifat administratif. Ya. Tapi kalau yang betul-betul dibantu itu yang seperti lu bilang, Betul. pelaku-pelaku kreatif tier 3, 4, 5 apa kabar? Kalau seandainya ya yang lu sebut tadi Joko Anwar, kira-kira kalau dia ke Pertamina atau kemana gitu untuk minta sponsor, Langsung dapat. langsung. Terus apa kabar yang tier 5? The Rest of Us ini. The Rest of Us saya menyebut. The Rest of Us. Betul, Pak. Bukan Sedih, The Pak. Last of Us. Tapi Iya. Oke, Bro. Jadi saya tadi lihat pajak, terus kemudian ada itu yang ide bagus, bagi hasil. Bagi hasil. Itu yang bagus banget. Jadi Saya melakukan itu di comedy club saya. Jadi memang sifatnya mengencourage orang untuk bikin show. Bikin aja dulu show-nya. Soal nanti yang datang cuma 4 orang, ya udah sama-sama rugi aja. iya, nggak Iya, apa-apa. makanya Jadi nggak kaya-kaya Pak. Bikin bisnis apa ini? tapi Tapi karena kecintaan kami aja sama seninya Pak. tapi mungkin revenue streamnya, Bro. Ya, tapi kan lu bilang tadi lu nggak mau revenue streamnya karena orang di situ bebas bicara. Tapi Tapi nggak apa-apa sih Pak. Saya mah rela deh Pak. nggak, maksudnya revenue Kalau stream yang itu kan Ketawa kemudian Comedy Club memang terkenal juga di antara komedian memang tempat emang orang iya, emang udah, malah katarsis ya, betul. semacam itu. Malah saya dapat dukungan dari komedian-komedian udah gede-gede namanya kayak Panji gitu, Radit masih mau tuh manggung di situ Untuk bagi hasil doang. supaya ini. Iya. Biar Bentuk- adik-adiknya bentuk bantuannya. Betul. Karena memang menurut saya dunia ini ya dari kacamata pemerintah, kenapa stand up comedy penting buat kami atau kesenian-kesenian lain atau subsektor lain? Karena bonus demografi, Bro. Wah, betul. Emang semua orang mau jadi direktur kayak gua. Saya mau, Pak. Tapi bisa. Lu ada ngacung. Iya, pada ngacung. Halo penonton pada ngacung. Maksud gue Kurang ajar. Gue juga salah. Emang semua orang mau, bukan mau, bisa. Nah, kalau bisa nggak mau bisa, Ya, mau iya, bisa nggak? Karena gini, Bro, karena itu kan justru malah ya menjadi PNS itu apalagi sekarang susah banget. Betul. Itu betul. Jadi dan sebenarnya DNA masyarakat Indonesia itu kebudayaan, loh. Ya. Budaya Setuju. kita itu kuat tuh. Cuman sekarang pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Gitu. Indeks kebahagiaan juga itu salah satu yang Tinggi terbesar rasionya adalah kebudayaan. Iya. Sama makanan sih, Pak. That's why ya. Iya. That's why attitude. Iya. Kalau Oke. ada subsektor makanan saya mau. Emang ada kuliner. Iya. Sebenarnya kalau gue pikir sih, kenapa lu nggak bikin ininya site tempat lu? Tapi gue kepengen ke tempat lu ya. Kapan ya? Ayo. Kapan Saya ada ya? pertunjukan tanggal 10 ini ada pertunjukan. 10 kapan? 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober itu artinya Nanti 2 hari lagi ya. Lagi ada di mana? Sulawesi Tengah. Oke. Nanti Saya buka di sana, Pak. iya, iya. Bapak di mana saya buka di sana? Saya kejar, Pak. Gue kepengen ke sana, Bro, karena gue juga harus touring ya. Jadi Oh iya ya, betul, karena wilayah menurut gue Betul, sih betul, jangan cuma terima tamu, tapi datangin juga ke Iya. kantong-kantongnya biar kemudian program-programnya di setup sedemikian rupa sehingga tepat sasaran, gitu ya. Nah, ada lagi ya, Bro, yang ingin disampaikan? Karena biar teman-teman gue dengar juga. Tadi kan lu ngomong masalah pajak, terus kemudian kesulitan gedung. Ya. Ada satu sih Pak, tapi saya nggak tahu ini apakah berhubungan sama kementerian atau enggak. Jadi 3 tonggak seni performance itu adalah senimannya, penontonnya, dan kritikus. Kita nggak punya kritikus. Nggak punya. Bapak lihat review film di mana sekarang? Cuma di Sebenarnya sosial media doang kan?
Lu tahu nggak dulu? Dulu kita punya Kompas loh, Pak. Iya, yang terus kemudian kritikus, terus seni rupa antara seniman isi Jogja dengan ITB, perang di itu sehingga membuat apa? Itu 3 tonggak, Pak. Itu 3 kritikus ini nggak ada, ambrol. Orang ikutan festival, saya ikutan festival buat nyari kritikus. Buat nyari Michelin star-nya, Pak. Karena saya pengen di-recognize. Cara recognize saya di dunia gimana? Lu harus di-review sama orang-orang ini, harus sama media-media ini. Nah, itu ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di festival mereka. Tapi gini, kan gua salah satu yang ngikutin Suci. Menurut lu yang ketika kemudian ada review dari Ernest kemarin yang bagus. sampai ribut, itu disebut Bagus. kritikus nggak? Ya itu juri aja ngasih kritik. Kalau Ngasih kritikus ini kan emang dia nonton, terus dia kasih, jadi pengennya ya, Review. dia nonton, dia kasih review, pas besoknya orang ini bikin pertunjukan lagi, gara-gara review ini orang jadi percaya, jadi nonton. Nah ketika saya bikin poster, saya kan nggak dikenal. Saya bikin pertunjukan di Malaysia, saya bikin pertunjukan di mana di Australia, nggak ada yang tahu siapa yang mau sidik. Nah karena saya udah pernah ada di Comedy Central, saya bisa nulis as seen in Comedy Central. Saya pernah dapat bintang 4 dari majalah di Malaysia, saya bisa tulis tuh 4 bintang. Saya pernah di review 4 bintang juga, 4,5 bintang di comika.id, saya bisa nulis 4 bintang. Pas mereka bilang, oh mau sidik siapa? Oh dia udah pernah di Comedy Central, udah pernah di Netflix, 4 bintang nih. Yuk nonton yuk. Gitu. Kita nggak punya. Nggak punya. Saya nggak tahu tuh ngadunya kemana ya. Tapi memang sepertinya memang dunia hampir semua subsektor ya. Kritikus musik di Indonesia, Adip Hidayat. Ya, Adip iya. Hidayat, Adip. Udah jarang nulis. Udah jarang nulis karena udah jadi wakil direktur. Iya. Sorry. Denny Sakri dulu. Almarhum Denny Sakri. Nah, di mana posisi pemerintah untuk Nggak ngerti saya itu gimana sih kok bisa itu bisa tumbuh kembang si kritikus itu. Saya dulu jadi gini Pak, saya di Malaysia. Kan waktu dulu bolak-balik karena di Indonesia belum ada stand up bahasa Inggris kan. Jadi saya open mic-nya di Malaysia. Jadi tiap bulan tuh nabung ke Malaysia, perform 4 sampai 5 buat open mic, cuma open mic doang. Buat 2013 tuh. Buat duit pulang. Nggak dibayar kan open mic. Oh, jadi cuma sekedar untuk Cuman bisa dapat waktu 5 menit. Karena di Indonesia nggak bisa. Kalau sekarang saya melakukannya di Bali, karena di Bali udah hampir ada pertunjukan tiap hari. Nah, itu tuh... Karena ada juga si siapa tuh yang lu bilang sandwich tuh. Sandwich Generation itu ya. Dia ada di tengah siapa tuh? Yang ikut yang Suci 10 kan juga dia yang bule yang dari Itali. Oh, Christian Giacobbe. Iya, dia Ya. kan di Bali, di Itali juga. Di Bali juga. Tapi dia lebih konsen dibikin konten sekarang. Sekarang di Bali tuh ada namanya Secret Comedy Club. Oke. Dia pindah-pindah tiap malam, tapi seminggu ada 5. Oke. Ada 5. Oke. Nah, jadi saya lihat di Malaysia waktu itu ada penyiar-penyiar bikin bikin teater musikal. Judulnya Come in Your Face judulnya. Yang orang pemeran utamanya namanya Joanna Camp, KAM. Nah, itu mereka udah yang waktu saya ke sana, mereka baru bikin yang part 1. Mereka bikin 2 minggu. Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu. Itu yang nonton kapasitas 400, yang nonton rata-rata 60, 70. Sampai tiba-tiba di minggu kedua pas mau selesai ada kritikus di koran Surat Kabar ngasih bintang 5. Meledak 3 hari terakhir full. Apa akademisi kita bisa nggak ya? Akademisi kita dari Nah, itu saya nggak ngerti. UI, FIKJ. Gua ngajar bro, gua lagi ngajar di S2 industri industri kreatif di UI. Di UI. Terus gua udah ngajar di IKJ udah lama. Nah, apa mungkin ya kita bisa berharap justru akademisi itu ya jadi kritikus. Cuman masalahnya beberapa akademisi ini juga terlalu sorry itu saya ya, tapi mungkin di negara lain, di negara kita nggak ada. Terlalu Menara Gading. Jadi hal-hal yang praktis yang itu malah kadang ini. Jadi sangat teoritis. Atau misalnya negara mewajibkan untuk setiap surat kabar atau setiap publikasi media harus nge-review karya seni seminggu sekali. Ada buku, ada film, ada pertunjukan. Melalui media apa? Koran apa aja atau semua apa? koran Iya. diwajibin aja, Pak. Orang sekarang terus terang aja orang mau baca koran aja udah jarang. Orang udah Nggak apa-apa. udah zaman digital semua, tapi maksudnya semua media itu. Modal saya Jakarta Post.
karena pernah nge-review saya bagus. Ya udah saya tulis terus. Oh, jadi lu nulis di Jakarta Post? Enggak, jadi Jakarta Post nonton film pertunjukan saya, ya bukan film pertunjukan, terus mereka bilang gini, dia effortlessly funny. Itu setiap saya bikin poster di luar negeri, itu pasti saya masukin effortlessly funny Jakarta Post. Itu bisa orang mungkin 4-5 orang ngelihat itu, nggak tahu nih Mo Sidik siapa, wah ini dari Jakarta Post bilangnya funny, itu ngebantu banget, Pak. Nah, kebayang kalau Gue juga misalnya baru tahu loh bahwa se-Indonesia iya, gue juga baru Tempo apa segala macam. kalau seorang semuanya kritikus itu ngedukung pasti dia masalahnya itu cendekiawan, itu udah jelas. Harus cendekiawan, nggak mungkin nggak cendekiawan. selera lah, asal dia mewakili si medianya. Gitu ya. Iya, orang pemerintah aja dikritik sama dia, masa seniman nggak mau dikritik? Padahal itu begitu dia kasih 4 bintang, 5 Wah, bintang. modal. Dulu Kompas ngasih 4-5 bintang loh. Iya. Gua kalau menonton jarang film, kan 5 kan? Gue jarang. Jarang 5, Gue selalu kalau 4. menonton film tau gak? Baca Kompas dulu. Betul. Baca Kompas 4 bintang, 5 bintang. Jual celana. Waktu zaman gue kuliah Saya dulu. pernah beli celana bapak, jangan-jangan. Ya nggak mungkin. Wah, nggak muat nih. Kecil amat. Kecil amat. Jualnya di pasar remang-remang di Jogja. Begitu lihat itu apa, The Dance with the Wolves. Wah. Wah, begitu lihat 5 bintang. Apalagi yang dijual? Oke, kan betapa saya terkejut ya ketika saya nggak nyangka bahwa Mo Sidik datang dengan persoalan kritikus. Gue nggak nyangka bro, Ya. gue nggak nyangka, dan itu coba gue bicarain sama teman-teman gue di KJ dengan di UI. Tapi mahasiswa yang barusan ini industri kreatif, yang angkatan pertama ini, semuanya masih persoalan bagaimana proses distribusi dan transaksional. Ya. Belum ada yang sepertinya Padahal belum penting banget. ada. FIB kali ya bro, Festival Fakultas Ilmu Budaya. Bisa jadi, siapa aja Pak, boleh Pak. Wartawan juga boleh kok. Iya wartawan, Iya kan? jadi wartawan aja punya kapasitas untuk mengkritik pemerintah. Kenapa wartawan nggak punya kapasitas mengkritik karya seni? Boleh dong. ini bagus banget sih. Iya, Wah, pemerintah aja kita kritik. Dan itu memang industri itu memang membutuhkan itu. Itu 3 pilar. Jadi kalau nggak ada satu pilar jatuh. Seniman, Penontonnya, kritikusnya. kritikus. So he can like bridging ya. Bukan bridging lagi, itu udah fondasi. Maksudnya dia membuat orang penonton itu memahami apa yang Betul. Senimannya juga punya bahan. Dia juga bisa, dia ada yang dikejar segala macam. Nah, kalau di dunia kuliner tuh udah Iya, dunia kuliner Iya. kan para apa namanya tester Iya. itu kan. Nah, film nih masih agak, ini saya di film baru 2 tahun tapi saya ngerasa kritikus filmnya bisa dibayar. Eki Manjaya, Wah, nggak tahu saya siapa itu. Eki yang dokter di temen gue film dia ngajar di IKJ. Ya, kalau film itu kan sebenarnya udah established tuh industrinya. Itu aja kritikusnya berapa sih, Pak? Yang bener-bener maksudnya cuma nggak di sosial media doang gitu. Nah itu berarti kalau seandainya nama Pak Eki aja lo nggak tahu, berarti memang apa namanya? Nah maksudnya kita mempunyai persoalan dengan kritikus ini. Jadi keberadaannya itu belum dianggap penting atau belum terlalu nampak. Apapun kontroversinya ya Pak ya, saya yakin kritikus di Indonesia pasti gitu. Tapi kan itu kan proses sampai akhirnya dia terpercaya. Ini podcast gue yang terlama ini di sini. Isinya minta mulunya maaf ya Pak. Enggak, maksudnya ujung-ujungnya proposal nih soalnya. Ya ujung-ujungnya proposal mau di sini apa nanti? Tutup dulu atau ya, boleh. Tutup dulu atau proposalnya saya bawa sih. Enggak, maksudnya mau tutup dulu podcastnya baru kita terserah Pak, terserah Pak. Kita tutup dulu kali ya, karena banyak sekali hal yang disampaikan oleh tamu kita itu Mo Sidik yang ternyata memang ya membuat gue sebagai yang membuat saya sebagai direktur udah asik buat direktur industri kreatif musik, film dan animasi itu masukan-masukan yang bagus, musyawarah pajak, bagaimana kemudian ada pola bisnis, relasi bisnis antara pemerintah yang mempunyai gedung dengan seniman dengan bagi hasil, sehingga kemudian gedungnya juga terisi, bukan hanya ini doang.
Bisa menjadi- dikelola ya, koperasi juga. dan juga dan juga masalah itu apa namanya, yang penting lagi itu adalah ternyata dalam industri kreatif itu ada 3 pilar penting yang salah satunya kritikus, dan ini sepertinya yang masih kurang dalam dunia industri kreatif kita atau dalam dunia kesenian kita. Betul. Last word ada? Last word, semoga Indonesia ini kan kita menuju ada ibu kota akan pindah, Jakarta akan menjadi DKJ. Semoga bisa menjadi lebih menggeliat lagi, terutama di bidang budaya. Karena negara yang berbudaya adalah negara di mana seniman-senimannya nggak kelaparan. Wah, ngeri. Itu omongan saya, bukan omongan orang. Saya ngarang itu. Habis itu ditembak langsung. Sampai baku dapat ulang bersama saya Muhammad Amin Abdullah dan Muhammad Sidik. Sama Semua Muhammad. Iya. Ini mau Amin, saya ya mau Sidik. Gue ganti nama sekarang ya mau Amin. Kadang-kadang ketemu Sidik. Baku dapat ulang di channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Baku Dapat.